Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan Ramadan. Di mana kenikmatan yang demikian seringkali dilupakan oleh banyak orang itu. Kenikmatan Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan siam sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Untuk apa Allah wajibkan siam itu? La'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Benar-benar menjadi orang yang bertakwa, orang yang lebih baik dari sebelumnya. Orang yang bisa bermanfaat dalam kehidupan itu. Karena siam, al-imsak menahan. Memang siam itu adalah menahan dari makan, minum, dan dari mempergauli istri sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Orang ketika melakukan demikian memang dia melakukan siam. Cuma apakah siam yang demikian itu betul-betul memberikan manfaat? Apa itu sudah cukup? Maka diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengingatkan, malam yada qaula zur wal amal bihi. Seseorang yang tidak meninggalkan ucapan yang enggak baik dan tercela. Falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'am wa syarabahu. Maka enggak ada gunanya seseorang itu. Tidak ada gunanya seseorang itu meninggalkan makanan dan minuman. Seringkali kita dapatkan orang melakukan siam tapi masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Siamnya hanya sebatas meninggalkan makan, minum, pergaulan. Tapi dia tidak tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Maka tentu siam yang demikian tidak akan menghasilkan ketakwaan sebagaimana yang diinginkan itu. Maka perlu kita mengetahui, selain meninggalkan hal-hal yang itu makan, minum, juga hal-hal yang lain perlu kita perhatikan itu. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna siyam laisa minal akli wa syurbi faqat. Siam itu enggak sebatas meninggalkan makan dan minum saja. Enggak cukup itu aja. Apakah siam kita hanya demikian? Ini pertanyaannya. Kalaulah cuma demikian, maka sudah barang tentu siam yang kita lakukan itu enggak memberikan arti. Dan tidak menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan tidak menghasilkan suatu yang sangat bermanfaat. Banyak kita jumpai orang melakukan siam selesai Ramadan, dia kembali sebagaimana amalan-amalan sebelum siam itu. Tidak. Tapi diingatkan, siam bukan sebatas meninggalkan makan dan minum saja. Innama siyam minal lahwi wa rafasi. Sesungguhnya siam itu adalah meninggalkan lahwi, perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Kaulah sia-sia, tidak ada manfaatnya, harus tinggalkan. Lebih-lebih itu perbuatan haram. Menipu, korupsi. Perbuatan yang benar-benar sudah diharamkan, harus ditinggalkan. Kaulah perbuatan sia-sia aja harus ditinggalkan. Lebih-lebih perbuatan yang memang dilarang. Warrofasi, juga kotor. Perilaku yang tercela, maka itu semua harus ditinggalkan.
Karena siam bukan sebatas menahan makan dan minum saja. Berapa banyak orang tidak mendapatkan dari siamnya kecuali hanya dahaga saja itu. Dan berapa banyak orang yang melakukan sholat malam, merupakan sholat tarawih, tidak mendapatkannya itu, kecuali hanya begadang malam saja. Karena apa? Karena mereka tidak meninggalkan perbuatan dan amalan yang dilarang. Karena itu kita ikuti pesan dari para ulama, utamanya para sahabat radhiyallahu anhu. Di antaranya Al-Jabir radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, ketika engkau melakukan siam, hendaklah siam pula pendengaran engkau dan penglihatan engkau dari hal-hal yang diharamkan. Demikian juga lisanmu dari bohong, menipu dan lain sebagainya. Idza sumta falyasum sam'uka basaruka lisanuk. Ketika engkau puasa, maka hendaklah puasa pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu. Anil kidbi wal maharimi, dari kebohongan dan dari hal-hal yang diharamkan. Wada' angka adzal jar, dan jauhkan daripada menyakiti kepada tetangga itu. Kemudian diingatkan, wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan sampai hari engkau melakukan siam, demikian juga hari engkau berbuka itu sama. Harus bedakan bahwa kita sedang melakukan siam. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, sekiranya ada orang yang kemudian hendak melakukan hal-hal yang gak baik kepada kita, marah dan lain sebagainya, atau ngajak berkelahi, kita katakan ana shaim, saya sedang melakukan siam. Agar siam yang kita lakukan ini tidak rusak, agar siam yang kita lakukan terjaga, tidak sia-sia itu. Demikian juga dijelaskan oleh Ali radhiyallahu anhu, ala inna siyam laisa minat ta'ami wasyarab. Ketahuilah bahwa siam itu bukan sebatas menahan dari makanan dan minuman, walakin minal kidbi wal lahwi wal batil, tetapi juga menahan dari hal yang sia-sia, dari kebohongan dan hal kebatilan itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sekiranya ada perbuatan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat, maka semestinya harus kita jauhkan di dalam bulan Ramadan itu. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Lebih-lebih kalau hal-hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak menjadikan rusaknya amalan siam kita dan menjadi penyebab kita akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan demikian kita akan mendapatkan keberuntungan. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.